tatap muka di ruangan ini kelas 7A pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita di yaumil akhir mendapatkan rahmat dari beliau dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Semoga kita melakukan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, adanya kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, di sini Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Yang pertama itu ada Eci Rekia, hadiro. Desi, hadiro. Tati, hadiro. Fitri, hadiro. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi hukum bacaan qalqalah. Di sini yang ingin Ibu sampaikan kompetensi dasarnya itu yang pertama 1.1 menjelaskan bahwa membaca Al-Quran harus dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, yang kedua itu ada menerapkan hukum bacaan qalqalah pada surah Al-Ahqaf dan Al-Kafirun. Baiklah, di sini sesuai dengan penyampaian materinya, di sini untuk KD1-nya Ibu lebih menekankan penyampaian yang terlebih dahulu, sedangkan untuk hukum bacaan qalqalahnya nanti Ibu lebih banyak bertanya kepada kalian. Siapa anak? Siap. Nah, jadi tolong kalian perhatikan apa yang Ibu bicarakan. Karena apa? Jika kalian memperhatikan Ibu berbicara di depan 20 menit, maka ketika kalian keluar dari ruangan ini, kalian hanya akan ingat 10 menit, anak-anakku. Dan ketika kalian mandi, maka kalian hanya ingat 5 menit. Dan ketika kalian sudah rileks, maka kalian hanya mengingat materi ini hanya 2 menit. Itu pun jika kalian memperhatikan. Apalagi jika kalian tidak memperhatikan, itu lebih parah. Bahkan kalian tidak bisa membedakan mana buku bacaan qalqalah dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid di sini, siapa yang sudah pernah dengar ilmu tajwid? Belum, masa belum? Sudah. Di sini Ibu akan jelaskan. Nah, ilmu tajwid di sini, tajwid itu berasal dari bahasa jawada, yujawidun, tajwidan, yang artinya bagus atau membaguskan. Sedangkan tajwid pada ilmu qiraah artinya mengeluarkan huruf-huruf yang dikeluarkan sesuai dengan pemberian sifatnya. Contohnya, ketika ada huruf H dan H. Nah, maka di ilmu tajwid itu jelas berbeda, anakku. Ketika kita biasa menyebutnya ini adalah H kecil, ini H besar, dalam pelafalannya juga itu berbeda. Itulah yang dinamakan dengan tajwid berdasarkan ilmu qiraah. Yang pertama itu adalah H. H kecil biasanya dibaca dengan H, dan H besarnya H. Ini H dan ini H. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Untuk selanjutnya itu mengenai pengertian ilmu tajwid itu sendiri. Nah, pengertian ilmu tajwid itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membunyikan dan mengucapkan huruf-huruf yang ada di kitab suci Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian dari tajwid menurut istilah. Yang pertama tadi menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Istilah itu ilmu tajwid merupakan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus mengindahkan baca Al-Quran dengan hukum-hukum bacaan tajwid. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya, oh ya, anak-anak ibu lupa, ini tugas yang kalian tempelkan di sini yang ibu suruh
adalah kesepakatan para ulama bahwa mereka mengatakan bahwa fardu kifayah, yang artinya bagaimana maksudnya. Di sini Ibu akan jelaskan yang mana ketika kewajiban tersebut diberikan kepada kalian bertiga, contohnya misalnya, dan hal tersebut sudah dilakukan, contohnya anakku ratib, maka hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh kedua ini karena sudah dilakukan oleh ratib. Nah, untuk ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran itu hukumnya adalah fardu ain, itu sesuai dengan Quran surah Al-Lahab, Quran surah yang ke-73, Quran surah Al-Muzammil, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan, ayat 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk hadisnya itu bisa dibacakan, siapa yang bisa baca? Artinya Bu. Baiklah. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, maka barang siapa yang tidak membaca dengan hukum tajwidnya, dia termasuk dosa karena dengan kaidah tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Demikian juga Al-Quran disampaikan kepada kita. Nah, jadi di sini berdasarkan keterangan dari Al-Quran, Quran surah Al-Muzammil tadi ayat keempat dan juga hadis Tabrani ya. Ya. Nah, itu dijelaskan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid sesuai dengan kaidah benar dan baik itu adalah fardu ain, kewajiban bagi kita orang-orang. Nah, untuk selanjutnya kita akan materi intinya yaitu hukum bacaan qalqalah. Di sini siapa yang tahu pengertian qalqalah? Saya Bu. Baiklah, apa itu anak-anakku? Menurut bahasa qalqalah artinya mematul atau membalik. Adapun menurut kaidah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda sukun atau terdapat sukun waqaf. Jadi di sini anakku, ketika mempelajari hukum bacaan qalqalah, artinya adalah qalqalah itu memantul atau membalikkan bacaan Al-Quran, yang mana di dalam qalqalah itu terdapat huruf-hurufnya terdiri ada 5. Yang pertama itu adalah ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, keempat po, dan yang kelima qaf. Jadi biasa orang kampung biasa menyebutnya itu dengan bacaan disingkat baju di toko. Apa anak-anakku? Baju di toko. Bisa diulangi lagi? Baju di toko. Itu jangan hanya kalian sekedar melafalkannya saja, tetapi Ibu minta kepada kalian ingat kalau qalqalah itu adalah memantulkan dan juga hurufnya ada 5. Mudah sekali diingat anak-anakku. Nah, qalqalah ini terbagi menjadi 4 anak-anakku, tetapi yang kita pelajari pada semester ini hanya 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Di sini siapa yang bisa membaca pengertian dari qalqalah sugro? Saya Bu. Qalqalah menurut bahasa artinya membalik, sedangkan sugro artinya kecil. Adapun qalqalah sugro adalah apabila terdapat salah satu huruf qalqalah yang 5 berharakat sukun berada dengan kelima huruf qalqalah tersebut dibaca lemah. Nah, maksudnya di sini anak-anakku ketika pengertian qalqalah sugro ini diartikan sebagai sugro itu kecil anak-anakku, sedangkan qalqalah adalah membalik. Jadi membalikannya itu hanya sekedar kecilnya saja. Contohnya pada huruf qalqalahnya adalah ba, sedangkan contohnya adalah habun. Jar itu zaun, yang dal ulun, yang to maun, qafnya rozaqnahum. Nah, bisa diulangi untuk ratib. Ba itu contohnya Hablun. nah hablun. Di sini mengapa hablun dijadikan sebagai qalqalah sugro? Di sini sebabnya huruf
itu huruf qalqalahnya itu berada di tengah, sedangkan yang huruf qalqalah pada qalqalah kubro itu berada di akhir. Jadi ada yang bisa ditanyakan? Menurut saya, Bu, Ya, perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu apa, Bu? ya. Mungkin perbedaannya itu yang dapat ibu temukan pada kalimat hukum bacaan qalqalah ini antara sugro dan kubro itu ada dua. Yang pertama, kalau qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah kalimat, ba di tengah, jim di tengah, dal di tengah, po di tengah, dan kof di tengah. Sedangkan yang kubro, huruf qalqalahnya itu ba berada di akhir, dan ketika penyebutannya atau pelafalannya ia lebih kecil jika sugro, sedangkan kubro itu lebih besar. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai hukum bacaan qalqalah pada Quran surah Al-Lahab. Mari kita baca bersama-sama, anakku beserta artinya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya, bisa dibacakan artinya. Siapa yang siap? Ibu. Oke. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang pintar. Nah, Itulah pengertian dan juga bacaan yang telah kita bacakan. Semoga kita mendapatkan pahala yang membaca ini. Nah, di sini ibu ingin meminta kepada kalian, karena tadi kita sudah membaca contoh dari qalqalah sugro dan juga qalqalah kubro. Ibu ingin meminta kepada Latif untuk mengisi pada ayat 1 Quran surah Al-Lahab mana yang termasuk dalam qalqalah. Ayat 1 Bisa maju ke depan? Tolong. lalu. Pada ayat pertama adalah qalqalah kubro karena terletak di akhir kalimat. Ya, benar sekali. Terima kasih anakku. Nah, untuk yang kedua itu siapa yang bisa jawab? Diterike? Siapa? pada ayat kedua terdapat di kalimat kasab karena qalqalah kubronya berada di akhir. Hurufnya. Nah, Jadi itu termasuk dalam qalqalah kubro. Iya, kubro. Nah, untuk yang ketiga siapa yang maju? Mau maju ke depan? Saya, Bu. Iya. Ayat ketiga sama dengan ayat pertama dan ayat kedua. Terletak di akhir kalimat, berarti qalqalah kubro, Bu. Ya, benar. Untuk ayat yang keempatnya itu Ayat keempat juga termasuk qalqalah kubro karena terletak di akhir kalimat. ya, terima kasih kamu. Boleh duduk. Tepuk tangan dan nah, jadi di sini untuk ayat kelimanya di sini ada dua hukum bacaan qalqalah. Yang pertama itu adalah qalqalah sugro dan yang kedua Kubro. Nah, di sini kita akan mereview kembali apa-apa yang harus kita lakukan, beberapa hukum bacaan tajwid. Di antaranya itu adalah Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun
keresahan dari teman-teman kalian dan anak-anakku, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita ada ulangan akhir semester. Ini pertemuan kita terakhir. Jadi untuk selesai pembelajaran ini, Ibu minta kepada kalian harus ketua kelas pergi ke ruangan Ibu untuk memintai kisi-kisi ya. Ibu. Siap nggak? Ya, Bu. Ya. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini